Assalamualaikum Bu Sofi, Bu Tati, dan Pak Asep. Saya Fadilah, saya semester 4 Faculty of Education. Nah, saya ingin cerita pengalaman saya tentang menulis buku, karena saya pernah menulis novel dulu, dan itu mungkin untuk anak usia 15 tahun ke atas. Nah, Bu, kalau di kelas itu beberapa teman itu memanggil saya gender aktivis, gender aktivis gitu. Nah, saya reflect ke apa yang saya tulis di novel. Nah, di novel itu saya tokoh utamanya adalah seorang perempuan, dan itu kepala desa, dan dia bersama suaminya itu sharing parenting gitu. Jadi nggak hanya dia saja sebagai kayak double burden, dia yang bekerja, dia juga yang urus anak, tapi share sama suaminya gitu. Nah, terus dia juga mencari tahu siapa nih koruptor yang ada di internal office-nya gitu. Nah, tapi at the same time I also figure out that di akhir ceritanya dia kan diculik sama pelakunya. Nah, diselamatkan deh sama suaminya, karena suami adalah seorang spy, seorang intelijen negara dan sebagainya seperti itu. Nah, terus saya reflect lagi what happened in my childhood, karena di masa kecil saya, ya saya lihatnya putri salju yang memang braver, tapi juga akhirnya diselamatkan sama pangeran, dan mungkin putri-putri lain yang juga braver tapi akhirnya diselamatkan lagi sama pangerannya. Nah, kalau Bu Sofi dan Bu Tati sendiri, bagaimana pengalaman pribadinya sehingga itu shape your works gitu? Terima kasih. Ya, salam kenal Bu Sofi, Bu Tati, dan Pak Asep. Ini tadi saya tertarik dengan pertanyaan Maulana terkait dengan keberagaman ya. Kalau saya mungkin mendapati kasus yang sebaliknya. Saya memberikan anak saya buku bacaan yang beragam. Saya pernah membacakan dia membaca buku Nawila. Di situ kan anaknya bukan anak Islam. Kemudian Toto Chan yang di situ anaknya juga bukan anak Islam. Nah, ada satu titik di mana anak saya ketika saya ajak untuk sholat atau melaksanakan ibadah-ibadah rutin lainnya, dia bilang, "Ma, aku kayaknya capek udah jadi orang Islam," gitu. Di situ saya sebenarnya berusaha tetap tenang, nggak yang panik atau gimana, cuma jadi refleksi sendiri buat saya. Pertanyaan saya, bagaimana ya seharusnya kita sebagai orang dewasa yang membimbing atau mendampingi anak agar buku-buku yang kita berikan itu bisa memperkuat identitas mereka, tapi yang keberagaman itu malah justru menjadi hanya referensi aja gitu untuk anak. Apakah ada usia-usia tertentu yang harusnya diberikan buku yang beragam atau bagaimana? Gitu aja sih Bu Sofi dan gitu. Gender menarik ya. Bagaimana ternyata keputusan kita, sikap kita terkait gender itu dipengaruhi oleh pengalaman kita ya, gitu ya. Kita nggak punya waktu banyak, tetapi menurut saya itu tidak salah kita menampilkan tokoh. Tidak selalu tokoh perempuan itu harus dia harus macho, harus tomboy, harus melebihi dari laki-laki, karena ya nggak begitu juga realitas yang dilihat oleh anak-anak. Tetapi yang penting tadi yang dikatakan oleh Bu Tati adalah variasi. Kita tidak hanya melihat atau menyajikan tokoh-tokoh dengan putri-putri yang dia tidur, bangun-bangun sudah ketemu Prince Charming, enak banget ya. Atau dia di menara tinggi aja, santai-santai sampai dia diselamatkan oleh pangeran berkuda gitu ya. Tidak semuanya seperti itu. Cerita-cerita seperti itu untuk anak bisa bersosialisasi, dia harus tahu dong Belle gitu ya, karena temennya cerita Ariel, Little Mermaid gitu ya, atau Snow White atau siapa gitu ya, Maleficent, tapi dia nggak ngerti. Ibuku nggak pernah cerita. Kata ibuku aku nggak boleh baca cerita princess gitu ya. Somehow anak akan mengenal. Tetapi variasi itu penting, oleh karena itu kami di Litara melihat apa yang belum ada. Tokoh perempuan apa yang penting? Apakah sudah
buku-buku kita sudah menampilkan tokoh ibu yang nelayan, tokoh ibu yang pengendara go ride yang mereka lihat saat itu ada. Kita selalu cari apalagi yang belum ada, apalagi yang belum ada. Kakek mbah, sosok mbah yang masakannya enak, sosok ibu yang dia di Taiwan atau di negara lain, dan anak tumbuh dengan mbah dan baik-baik aja. Jadi bukan dengan standar sosmed ya. Kita kembali ke standar buku anak begitu ya. Anak tumbuh dengan buku, dengan tokoh yang seusianya, bukan standar sosmed. Karena kalau di sosmed itu udah macam-macam. Nah, variasi yang penting seperti itu. Yang terakhir tadi, oh iya. Saya juga pernah itu dapat pertanyaan seperti itu. Semua ibu-ibu mungkin pernah ya di sini yang anak-anaknya di fase-fase SD awal, capek ya jadi orang Islam ya. Misal nggak aku ibadahnya nyanyi-nyanyi gitu ya, kayaknya lebih menyenangkan gitu ya. Ada fase-fase seperti itu. Mungkin dia nggak membutuhkan jawaban, dia ingin cerita aja dan kita validasi aja. Oh gitu ya, iya sih. Tapi, nah itu yang penting tadi, variasi. Kalau buku-buku koleksi kita tarik semua, pasti wajah Islam yang sampai adalah kekerasan. Karena memang begitu sejarah Islam. Tapi ada tidak buku-buku yang menampilkan tokoh-tokoh yang Muslim, yang mengasihi, yang berdaya seperti itu. Jadi yang penting tadi variasi. Kalau ada pertanyaan, nah kadang-kadang anak kita bertanya itu spontan ya. Jadi tidak perlu panik gitu ya. Dari mana asalnya adik bayi? Wah, kita dari rumah sakit jawabannya. Kadang-kadang sederhana itu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita dengarkan saja dan kita validasi. Mungkin itu saja, Bu Tati, silakan. Nyambung sedikit ya. Tadi ada yang Bu Sophie bilang sekarang sumber bacaan mah dengan adanya AI bahkan bisa dipersonalize ya. Sangat-sangat mudah, artinya tidak kekurangan bahan. Tapi yang mungkin kita berdayakan adalah seorang more knowledgeable others ya, orang tua atau guru gitu ya. Nah kalau di sini kan konteksnya guru ya. Ini Bapak Ibu yang guru-guru yang kami tampilkan di sini adalah guru yang memang dipilih dari proses penyaringan yang cukup baik, sangat baik, senasional ya. Mereka ini disebut master teacher ya di Indonesia. Jadi ini generasi pertama diseleksi dan dilatih selama waktu itu termasuk paling panjang 10 hari. Mereka ditaruh di sebuah hotel waktu pandemi dan mereka dilatih. Ini ada 2 offline dan online ya. Offline-nya dengan kami, jadi sejumlah yang disebut local expert gitu ya melatih mereka, dan juga yang dari Amerika waktu itu Teachers College Reading and Writing Project. Jadi memang ini guru-guru yang sudah berdaya sekali, artinya sudah terpilih dan mereka sudah sangat siap menerima materi-materi yang baru, inovasi pembelajaran baru ya tentang mengajarkan literasi. Nah, untuk konteks guru saya mau membacakan satu contoh di dalam buku ini bagaimana yang dimaksud dengan guru sebagai konteks pembelajaran. Ini ada babnya khusus, ada di halaman 27. Saya bacakan saja karena memang sudah diterbitin. Dalam pembelajaran literasi, guru memainkan peran kunci sebagai konteks pembelajaran. Konsep ini menekankan bahwa guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai materi, tapi juga sebagai pembentuk lingkungan dan interaksi yang mendorong keterlibatan siswa dengan buku. Berdasarkan teori respon pembaca atau reader response, keterlibatan siswa dengan teks sangat dipengaruhi oleh konteks belajar yang diciptakan oleh guru. Dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan siswa membangun pemahaman dan makna dari bacaan mereka. Kalau kita lihat pada tinjauan pustaka menunjukkan bahwa banyak penelitian telah mengakui pentingnya peran guru sebagai bagian dari konteks pembelajaran. Contohnya peneliti terkenal Galda mengidentifikasi 3 elemen utama dalam studi tentang literatur anak: teks, pembaca, dan konteks yang mendukung keterlibatan pembaca dengan teks tersebut. Dalam hal ini, guru berperan penting dalam menciptakan konteks yang kondusif, di mana siswa didorong untuk terlibat secara aktif dan kritis dengan literatur anak. Peran guru mencakup pemilihan bacaan, desain kegiatan pembelajaran, serta cara mereka memfasilitasi interaksi antara siswa dan teks. Peneliti lain menggarisbawahi bahwa pendekatan berbasis literatur dalam pengajaran literasi menuntut guru untuk tidak hanya antusias, tapi juga berpengetahuan luas
Jadi tidak hanya semangat ya, tidak hanya modal semangat, tapi juga ilmunya harus ditambah, digali. Guru perlu menyediakan lingkungan literasi yang mendukung, termasuk kelas yang kaya akan sumber bacaan atau rich print classroom, waktu dan kesempatan bagi siswa untuk membaca, dan strategi pengajaran yang mendorong respons dan partisipasi siswa. Dengan demikian, peran guru dalam konteks ini bukan sekedar menyampaikan informasi, melainkan juga sebagai pencipta ruang bagi siswa untuk bereksplorasi dan mengembangkan pemahaman mereka tentang teks. Nah, kami spesifik di sini adalah read aloud, karena memang read aloud ini apalagi di primary level, kelas SD ya, pemula, ini sangat versatile sebagai salah satu strategi pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Jadi inovasi yang diajarkan dalam training master teacher itu namanya reading workshop ya, reading writing workshop. Nah, di dalam reading and writing workshop itu ada kegiatan namanya membaca nyaring dan interaktif. Nah, ini yang salah satu dalam yang kami tulis dalam publikasi itu ya Bu Sophia, itu di master teacher itu semuanya menggunakan interaktif read aloud dengan sangat rutin ya. Mereka menciptakan ruangnya, tempat duduknya seperti apa formatnya, dan cara mereka memperagakan baca, juga memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan dan timbal baliknya itu sangat mereka kelihatan sekali dalam penelitian itu. Mereka betul fasilitator dalam kegiatan membaca dengan buku anak gitu.